Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Ya, pada pertemuan sebelumnya Bapak Ibu sudah mempelajari modul 1.2 tentang nilai-nilai dan peran dari guru penggerak. Nah, saat ini kita lanjutkan materinya. Ntar saya share screen dulu ya. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Belum proses, Pak. Sudah. Nah, tujuan pembelajaran pada malam ini, pada materi kita pelajari adalah CGP nanti bisa membuat kesimpulan berdasarkan aksi yang bisa dilakukan untuk menguatkan peran dan nilai guru penggerak sesuai dengan apa yang ada di LMS tersebut. Namun sebelum kita nanti masuk kepada materi tersebut, beberapa waktu yang lalu instruktur sudah menyampaikan materi yang ada di 1.2.A8. Nah, ini nanti tugas Bapak Ibu adalah mendiskusikan bersama teman, nanti disampaikan kesimpulan dari materi yang kita pelajari sebelumnya. Setelah itu nanti baru kita masuk kepada aplikasi Mentimeter. Kira kita berikut ya, kita bagi menjadi 2 kelompok. Berikut turun ya. Oke. Kita kembali ke jalan yang benar. Kita tunggu yang sudah bergabung di main room, Pak Yatno. Yang lain silakan gabung ke main room kembali. Sudah semua Pak Joko, sudah semua. Oh sudah ya, sudah semuanya. Alhamdulillah sudah semua bergabung. Tadi Bapak Ibu sudah berdiskusi tentang elaborasi pemahaman nilai dan peran guru penggerak. Nah, coba disampaikan hasil kesimpulan dari diskusi tersebut yang berupa rangkuman materinya. Silakan dari kelompok 1 diwakili siapa? Bu Eka. Bu Eka. Nah, Bu Eka, terus kelompok 2 nanti diwakili monggo. Monggo Bu Eka. Oke, sebentar Pak. Bu Restu kok Bu Wahyu. Wahyu Ekawati dari satu. Wahyu Ekawati sama Restu Wahyu juga. Bu Eka sama Bu Ya, Restu. ya. Itu tadi yang didiskusikan kan nilai dan peran guru penggerak ya Pak. Iya. Oke. Bahwa kami sepakat antara nilai dan peran itu hal yang berbeda. Nilai itu kaitannya dengan karakter, misalnya mandiri,
komitmen, reflektif, kemudian seperti yang nilai-nilai atau karakter profil pelajar Pancasila yang ada 6 itu. Pikir kritis, berkebinekaan global, dan lain-lain. Nah, itu nilai. Kemudian peran guru penggerak, di situ guru penggerak itu tidak hanya sekedar bisa menggerakkan atau bisa membuat siswanya mencapai profil pelajar Pancasila, tetapi juga menggerakkan guru-guru lain di sekolahnya ataupun di komunitas-komunitas lain, sehingga guru penggerak itu pun berperan sebagai pemimpin pembelajaran, sebagai agen perubahan supaya pendidikan yang diselenggarakan di negara kita ini lebih berpihak pada anak, sebesar-besarnya kebermanfaatan untuk anak, sehingga ke depan anak yang bersekolah tentu otomatis belajar. Yang kita rasakan sekarang ini, anak bersekolah tetapi tidak belajar. Nah, ini yang mungkin kegelisahan ini yang bisa dijawab nanti berkat peran dari guru penggerak. Itu yang disampaikan kesimpulan dari kelompok kami, Pak. Ya, terima kasih Bu Eka. Yang kelompok satu lagi dari Bu Restu, silakan menyampaikan hasil kesimpulan dari diskusinya. Monggo. Ya. Terima kasih Pak untuk kesempatan bagi kelompok kami. Hasil diskusi dari kelompok kami tentang peran dan nilai guru penggerak, yaitu untuk peran guru penggerak yang pertama adalah menjadi pemimpin pembelajaran, kemudian yang kedua menjadi bagi guru yang lain, ketiga mendorong kolaborasi antar guru, yang keempat menggerakkan komunitas praktisi, dan yang kelima mewujudkan kepemimpinan murid. Untuk yang nilai tadi juga disampaikan oleh kelompok yang lain, tapi sedikit ada perubahan, tapi di sini saya poin-poinnya saja, yaitu mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Nah, ini nanti muaranya adalah ke 6 profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, kreatif. 5, gotong royong. Dan yang keenam, berkebinekaan global. Dari kelompok kami, terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Bagus sekali Bapak Ibu hasil diskusi tadi. Bapak Ibu sudah menyimpulkan nilai dan peran guru penggerak. Nah, sekarang kita masuk kepada materi berikutnya tentang aplikasi Mentimeter. Ini tadi saya di chat sudah men-share link dari aplikasi Mentimeter. Silahkan Bapak Ibu klik link tersebut atau dengan memasukkan kode 17374720. Nah, silakan Bapak Ibu masuk ke sana, sudah bisa akses. Oke, Bapak Ibu. Nah, itu sudah ada yang masuk kata empati. Terenyuh. Nah, itu sudah masuk kata yang kedua, empati, terenyuh. Ada lagi, silakan.
Hasilnya di set Kita screen, Pak. menyimpulkan ragam emosi yang muncul dari memori peristiwa dalam hidup kita yang kaitannya dengan menumbuhkan murid dalam merdeka belajar. Nah, itu sudah ada dua kata, yaitu empati dan terenyuh. Terharu, yang ketiga terharu. Udah tiga lah, coba tiga kita tanggapi dulu. Yang menuliskan kata empati siapa, nanti bisa memberikan penjelasan. Saya Pak. Monggo. Ini kaitannya dengan emosi ya Pak ya, dari sebagai calon guru penggerak ini kaitannya dengan merdeka belajar. Saya melihat begini loh Pak, banyak siswa yang sebetulnya siswa sekarang sekolah tapi tidak belajar itu pun tidak murni karena penyebab murid sendiri. Sebetulnya murid itu akibat menurut saya. Yang menyebabkan adalah salah satunya adalah guru, salah satunya. Jadi dari situ jika guru itu berempati kepada siswa, pasti guru itu mencari tahu apa sih kebutuhan dan juga harapan, kebutuhan belajar dan harapan siswa. Dari situ guru akan merasakan dan betapa siswa membutuhkan tuntunan seperti yang disampaikan oleh KHD. Bagaimana cara menuntunnya? Nah, itu nanti akan disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Jika guru tidak berempati, yang terjadi adalah ketika guru mengajar di kelas, dia tidak akan menyediakan beberapa skenario pembelajaran. Suka atau tidak suka, muridnya yang menyesuaikan ke guru. Nah, sebaliknya, jika guru berempati, maka guru akan menyesuaikan beberapa kondisi yang berbeda atau skenario yang berbeda, baik itu materinya, prosesnya maupun penilaiannya, sehingga akan memenuhi kebutuhan belajar siswa. Jadi siswa tidak dipaksakan menyesuaikan ke guru, tetapi guru lebih menyesuaikan ke siswa. Begitu Pak yang saya maksud dengan empati. Ya, terima kasih Bu Eka yang sudah memberikan penjelasan tentang ragam emosi kata empati. Nah, tambah satu lagi kata terharu. Yang menuliskan tadi Bu siapa? Bu Restu atau Pak Yanto. Monggo Pak Yanto diberikan penjelasan kata terharu itu, Pak. Betul, Pak. Dengan melihat kondisi saya ini kan guru yang ada di pelosok desa yang infrastrukturnya itu sangat jelek sekali, dan kondisi tempat tinggal siswa dengan sekolah itu cukup jauh, masuk hutan, lewati sungai gitu Pak. Jadi kalau anak-anak itu sudah berjalan jauh dari rumah, kemudian di sekolah tidak mendapat pembelajaran yang layak, pembelajaran yang sesuai yang diharapkan, kan kasihan Pak. Jadi maksud saya itu terharu, sehingga coro Jawa ini wis kroyo-royo, wis kroyo dilakoni, tapi ternyata di sini di sekolah anak-anak tidak mendapatkan perhatian yang baik gitu, karena dengan kondisi guru mungkin begitu, sehingga sebagai CGP tertarik sekali, tergerak karena dari terharu itu. Ini ingin membuat perubahan pada kondisi di sekolah tersebut. Itu Pak. Ya, terima kasih atas pemaparannya dengan kata terharu. Nah, dari kata empati dengan kata terharu itu adalah ragam emosi yang muncul dari memori peristiwa hidup kita ataupun siswa, guru dan lain sebagainya yang dikaitkan dengan menumbuhkan murid dalam merdeka belajar. Nah, begitu ya Bapak Ibu, materi yang kita pelajari pada pertemuan kali ini. Kemudian sebelum kita akhiri, saya akan memberikan kesimpulan. Jadi tadi kita sudah mendiskusikan tentang
peran dan nilai guru penggerak. Kemudian yang kedua, kita juga sudah mempelajari ragam emosi yang muncul dari memori dan peristiwa hidup di masa lalu yang kaitannya dengan menumbuhkan belajar murid merdeka. Terus jangan lupa Bapak Ibu, tugas-tugas yang ada di modul 1.2 silakan diupload nanti di LMS. Kita sepakati waktunya paling lambat mengirimkannya besok jam 23.59. Terus kemudian untuk pertemuan berikutnya dipelajari modul 1.3. Sebelum saya akhiri, mungkin ada yang Bapak Ibu tanyakan ataupun Bapak Ibu sampaikan terkait dengan modul 1.2. Tidak ada, Pak. Pas. Kalau Ya, tidak ada, Pak, Mas. kita akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Salam.